Tapi itu baru definisi dari kecelakaan. Terus di mana definisi dari kecelakaan kerja yang kita cari? Selamat datang di Tanya Safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada video sebelumnya, Tanya Safety sudah membahas mengenai definisi keselamatan dan kesehatan kerja. Jika sahabat safety belum menonton, silakan tonton di video yang ini ya. Pada definisi K3 terdapat kata-kata pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Terus apa yang dimaksud dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kecelakaan kerja. Sebelum kita lanjut, kalau sahabat safety belum subscribe, silahkan subscribe dulu untuk mendapatkan update video pada channel ini. Simpan video ini untuk nonton di lain waktu. Share agar bermanfaat kepada sahabat safety lainnya. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, di pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Tapi sayangnya definisi kecelakaan tidak disebutkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Terus bagaimana kita mau mencari tentang definisi dari kecelakaan? Kita harus cari regulasi lain yang menjadi turunannya. Coba kita lihat definisi kecelakaan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan. Pada bab 1 ketentuan umum di pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda. Jadi kalau kita melihat definisi dari kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Tapi itu baru definisi dari kecelakaan. Terus di mana definisi dari kecelakaan kerja yang kita cari? Kalau kita baca lebih lanjut, di bab 2, pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa kecelakaan itu terdiri dari kecelakaan kerja, kebakaran atau peledakan, atau bahaya pembuangan limbah. Yang ketiga adalah kejadian berbahaya lainnya. Jadi kecelakaan kerja itu merupakan bagian dari kecelakaan yang harus dilaporkan. Terus definisi kecelakaan kerja itu di mana? Nah, lagi-lagi sayangnya di Permenaker Nomor 3 Tahun 1998 ini juga tidak memuat definisi tentang kecelakaan kerja. Ternyata banyak juga ya peraturan yang terhubung. Sebagai orang ketiga, kita jangan sampai kehilangan akal untuk mencari definisi dari kecelakaan kerja. Kita cari lagi definisi itu di regulasi lain yang mengatur tentang jaminan kecelakaan kerja, yaitu di Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kalau kita kutip dari PP Nomor 44 Tahun 2015 pada bab 1 ketentuan umum di pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Definisi kecelakaan kerja ini juga digunakan pada regulasi pemerintah lainnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa definisi kecelakaan kerja itu sama, yaitu kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja ataupun dari tempat kerja menuju ke rumah. Sebagai orang K3,
kita pasti akan dihadapkan dengan diskusi-diskusi mengenai definisi ini di tempat kerja kita masing-masing. Misal, apa sih yang dimaksud dengan terjadi dalam hubungan kerja? Atau perjalanan seperti apa yang dari rumah menuju tempat kerja atau dari tempat kerja menuju rumah yang masih masuk kategori kecelakaan kerja? Saat dihadapkan dengan hal-hal seperti ini, tentu saja akan membuat tekanan tersendiri bagi diri kita. Namun sebagai orang K3, kita harus bisa memberikan penjelasan ataupun menjelaskan sudut pandang kita. Salah satunya kita harus mencari referensi yang berkaitan dengan itu, termasuk mencari regulasi-regulasi turunan lainnya. Sekarang kita pelajari regulasi turunan lainnya, atau regulasi pemerintah lainnya yang mengatur tentang hal itu. Kita lihat saja di Permenaker nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Di regulasi ini dijelaskan semua mengenai apa yang disebut dengan terjadi dalam hubungan kerja dan perjalanan menuju atau kembali ke rumah dari tempat kerja yang seperti apa yang masih masuk dalam kategori kecelakaan kerja. Kalau kita baca di dalam Permenaker nomor 5 tahun 2021 dijelaskan bahwa perjalanan dari rumah menuju tempat kerja adalah melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui. Begitupun sebaliknya, dari tempat kerja menuju rumah harus melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui. Misal, dari rumah menuju ke tempat kerja seharusnya ada jalan yang wajar atau biasa dilalui adalah jalan kota atau jalan kabupaten. Itulah adalah jalan yang biasa ataupun wajar dilalui untuk sampai ke tempat kerja. Tapi ada kasus seperti ini, yang seharusnya untuk menuju tempat kerja biasanya dan wajarnya melalui jalan perkotaan, tetapi si pekerja justru memilih jalur lain yang tidak biasanya digunakan dengan melewati hutan terlebih dahulu untuk sampai ke tempat kerja ataupun pulang dari tempat kerja ke rumah. Ini bisa jadi tidak masuk kecelakaan kerja karena jalur yang digunakan bukan yang biasa dilalui atau sewajarnya untuk dilalui. Terus bagaimana dengan terjadi dalam hubungan kerja? Ini juga sudah dijelaskan di Permenaker nomor 5 tahun 2021. Bahwasanya yang berhubungan dengan pekerjaan atau yang berhubungan dengan kerja ini adalah saat kita menjalankan tugas ataupun perjalanan dinas atau untuk kepentingan perusahaan atau pemberi kerja. Jadi konteksnya adalah selama itu ada kepentingan untuk perusahaan atau pemberi kerja, dengan dibuktikan adanya perintah ataupun surat tugas, termasuk ketika perjalanan dinas ataupun ketika lembur, kita masih masuk kategori kecelakaan kerja jika terjadi kecelakaan. Jadi di Permenaker nomor 5 tahun 2021 ini sudah sangat jelas terkait dengan definisi-definisi kecelakaan kerja tadi. Oke sahabat safety, sekarang sudah jelas ya apa yang dimaksud dengan definisi kecelakaan kerja. Dan kita sebagai orang K3 harus bisa membedakan antara definisi kecelakaan dengan definisi kecelakaan kerja. Jangan sampai kebalik, karena kecelakaan dan kecelakaan kerja itu berbeda. Kecelakaan kerja adalah bagian dari kecelakaan yang harus dilaporkan sesuai dengan mandat dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 3 tahun 1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan. Cukup sekian pembahasan mengenai definisi kecelakaan kerja. Semoga bisa memberikan tambahan wawasan untuk sahabat safety. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan ke teman-teman safety lainnya, semoga menambah wawasan mereka. Kalau ada masukan tema apa yang mau dibahas, silakan komen ya. Coba aja kita apakan dulu, tanya safety. Terima kasih sudah menonton video kami di Tanya Safety.